Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bendera One Piece kembali berkibar di Kota Bogor. Dan sang pengibar adalah seorang ustadz, yakni Ustadz Felix Show. Masya Allah ya. Kenapa beliau mengibarkan bendera One Piece? Ya tentu beliau adalah seorang ustadz dan beliau memiliki pandangan tertentu terhadap tokoh anime tersebut ya, terhadap bendera One Piece tersebut. Tentu beliau sudah menelaahnya berdasarkan keilmuan beliau, berdasarkan manfaat dan mudorotnya, kenapa beliau sampai berani mengibarkan bendera One Piece. Padahal saat ini bendera One Piece digadang-gadang ya teman-teman, menjadi sebuah simbol ya perlawanan terhadap pemerintah, atau sebuah simbol kekecewaan ya terhadap pemerintahan saat ini, yaitu pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Walau alam, ternyata kan yang namanya manusia itu selalu ada dua pandangan. Ada pandangan yang pro dan pandangan yang tidak pro ya, seperti itu sudah biasa. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengibaran bendera One Piece ini pun pernah mendapatkan komentar ya dari Kang Deddy Mulyadi ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan sekarang Ustadz Felix Show mengibarkan bendera One Piece tersebut berada di Kota Bogor ya, yang berada di daerah pemerintahan Kang Deddy Mulyadi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat-sangat menarik dan sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berkaitan seperti apa ya? Berkaitan karena Ustadz Felix Show adalah seorang ustadz yang sudah kondang ya, sudah terkenal di mana-mana, bahkan seluruh Indonesia hampir dipastikan mengenal siapa Ustadz Felix Show. Siapa dulu bergabung dengan organisasi apa dahulu, mungkin semua orang juga tahu ya, ada jejak rekamnya ya, Ustadz Felix Show dulu bergabung dengan ormas apa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Beliau pun ya orang yang sekarang ini di Indonesia sudah cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia ya, terutama oleh penduduk warga Jawa Barat ya, tentu saja kan karena beliau adalah Gubernur Jawa Barat. Bisa dibilang siapa sih yang nggak kenal Kang Deddy Mulyadi ya, mungkin hanya orang-orang yang kudet saja ya yang tidak bisa mengenal gubernurnya, seperti itu. Baik teman-teman, kita akan mengambil hikmah ya, kenapa Kang Deddy Mulyadi beliau ketika mengomentari bendera One Piece ini biasa saja ya, padahal ada satu berita juga yang seolah-olah menggambarkan bahwa dengan adanya bendera One Piece ini akan ada sebuah gejolak pemberontakan ya. Itu adalah citra-citra negatif yang dibangun ya terhadap bendera One Piece, terhadap pengibaran bendera One Piece tersebut. Padahal kan kenyataannya tidak seperti itu ya. Padahal kenyataannya adalah ini adalah ungkapan ekspresi masyarakat ya, yang diungkapkan lewat jalur seni anime ya, seperti itu. Dan ini mendapatkan tanggapan dari Gubernur Jawa Barat, yakni silahkan saja, bahkan beliau memperbolehkan ya pengibaran bendera One Piece. Dan jika memang pengibaran bendera One Piece itu ingin dikibarkan dengan sangsaka merah putih atau dengan bendera merah putih, maka boleh dikibarkan, asal jangan bendera One Piece itu berada di atas bendera merah putih. Tetap ya posisinya bendera merah putih di atas dan bendera One Piece di bawah bendera merah putih, seperti itu posisinya ya. Dan Gubernur Jawa Barat sudah merekomendasikan, boleh katanya ya, silahkan saja mengibarkan bendera apapun selama memang bukan simbol-simbol bendera yang dilarang oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya cukup bijak ya Pak Gubernur setelah memberikan sebuah masukan yang sangat bijak sekali. Coba saja teman-teman, bisa dibayangkan andai kata Pak Deddy Mulyadi ya, Kang Deddy Mulyadi kalau saja mengeluarkan komentar tentang bendera One Piece ini, beliau melarang, maka ini lain ceritanya ya. Maka negeri ini akan menjadi sebuah negeri yang mencekam ya. Kenapa mencekam ya? Hanya karena sebuah bendera kok menjadi ribut ya, seperti itu teman-teman. Karena keluasan berpikir Kang Deddy Mulyadi, maka beliau mempersilahkan mengibarkan bendera One Piece. Dan akhirnya hal ini pun disambut oleh Ustadz Felix Show ya sebagai penduduk warga Bogor. Teman-teman, ketika beliau berada di Bogor, di kota Bogor, beliau sedang berkeliling bersama teman-temannya. Kemudian beliau membawa satu bendera ya, satu bendera One Piece yang memang tidak ada bendera merah putihnya ya, hanya tunggal
bendera One Piece beliau kibar-kibarkan, sampai memang ada kejadian beliau mendapatkan teguran ya dari petugas keamanan yang berada di sana. Tapi alhamdulillah itu hanya teguran biasa ya, teguran ringan. Mungkin ya, ini mungkin kita tidak tahu kenapa alasan sang petugas melarang mengibarkan bendera One Piece ya di kota Bogor tersebut. Padahal kan Gubernur Jawa Barat saja sudah membolehkan pengibaran bendera One Piece untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, seperti itu. Memang kalau mau adil ya, kalau mau adil berbicara pengibaran bendera, yaitu ya seperti yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi, bawa bendera merah putih ya. Kemudian selain bawa bendera merah putih juga membawa bendera One Piece ya, bisa dipasang di bawah bendera merah putih, atau bisa di bendera One Piece bisa dijadikan slayer ya, bebas ya, seperti itu teman-teman. Yang jelas yang ini harus diutamakan adalah bendera merah putih. Kenapa? Apakah mengutamakan bendera merah putih berkibar itu juga hal yang dilarang agama? Tentu tidak ya teman-teman. Itu adalah suatu hal yang maklum, hal yang lumrah dilakukan ya, tidak sampai melanggar syariat Islam. Justru itu bagus ya, untuk membangkitkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian ini ya dapat kita jadikan pelajaran, yaitu apa? Meskipun memang dibolehkan ya oleh Gubernur Jawa Barat atau oleh pemerintah, tetapi jika itu memang ada sisi pro dan kontranya, memang kita harus lebih bijak lagi ya. Kalau memang pengibaran bendera One Piece tersebut memang sekiranya itu masih jadi perdebatan publik ya teman-teman, antara yang setuju dan antara yang tidak setuju, lebih baiknya memang kita bersabar terlebih dahulu untuk tidak mengibarkan bendera tersebut. Kenapa? Karena membuat situasi yang mencurigakan orang lain juga, itu tentu hal yang tidak baik ya teman-teman. Jadi seolah-olah kita ingin disorot oleh media ya, agar supaya menjadi ramai. Pesannya mungkin tersampaikan, tapi apakah benar akan diterima ya? Pesan tersampaikan belum tentu diterima dengan baik teman-teman ya. Kalau kita ingin pesan kita diterima dengan baik, tentu kita harus menyampaikannya dengan cara yang baik pertama. Yang kedua tentunya kita niatkan dulu ya, untuk pesan ini adalah ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai pesan yang baik ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang ingin membuat rusuh di negeri ini. Teman-teman, seperti itu. Mungkin teman-teman paham ya siapa saja orang-orangnya yang memang tidak setuju melihat negara kesatuan Indonesia ini hidup rukun, terutama antar umat Islam ya. Masih banyak orang-orang yang di luar umat Islam agar ingin umat Islam itu saling berantem ya, seperti kejadian PWI, LS dan FPI. Mereka orang-orang non-Islam, mereka akan bersorak-sorai ya melihat PWI, LS dan FPI baku hantam ya, seperti itu, sampai memakan korban ya teman-teman, seperti itu. Jadi teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin usia kita semakin dewasa, mungkin rasa semangat kita untuk mendebat orang lain, rasa semangat kita untuk memberikan kritik terhadap orang lain mungkin juga berkurang ya seiring bertambahnya usia. Dan yang berganti rasa ingin berdebat, rasa ingin mengkritik mungkin berganti dengan rasa kasih sayang ya, ingin menyampaikan sesuatu, mau diterima ya silahkan, enggak juga ya enggak apa-apa, istilahnya tidak memaksakan kehendak. Nah, sikap-sikap seperti itulah tentunya yang dibutuhkan ya oleh masyarakat Indonesia. Karena kenapa? Karena kalau orang yang ngomong kasar, keras sudah banyak teman-teman, atau orang-orang yang menuduh, menfitnah itu sudah banyak teman-teman. Yang jarang saat ini adalah orang-orang yang berpikiran jernih ya, orang-orang yang mau memikirkan sahabatnya, memikirkan saudaranya ya, agar selamat di dunia maupun di akhirat. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, pengibaran bendera One Piece itu sah-sah saja ya, boleh-boleh saja siapapun dan dimanapun dan kapanpun, asalkan memang tetap mengutamakan tata tertib lingkungan, tata tertib masyarakat ya teman-teman, seperti itu. Baik teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
apa yang telah dilakukan Ustadz Felix Shaw ini tentu kita tidak harus meniru beliau ya, karena kita sebagai warga biasa tentunya kalau meniru kelakuan Ustadz ya, tingkah-tingkah Ustadz, tentu kita bukan levelnya ya. Bukan berarti Islam itu ini ya dijadikan kasta, tidak. Akan tetapi kalau Ustadz melakukan sesuatu itu tentunya mereka punya dalil ya, punya ijtihad tersendiri. Kalau kita untuk melakukan sesuatu ya, apalagi sesuatu itu membuat gaduh masyarakat, ya tentunya kita harus berhati-hati ya agar tidak melakukan hal itu, karena segala sesuatu itu akan ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti, teman-teman. Kalau para ustadz kan mereka sudah paham ya, tahu manfaat dan mudarat, jadi mereka melakukan hal itu seperti Ustadz Felix Shaw, mungkin dia tahu ya manfaatnya akan lebih besar buat negeri ini ya, seperti itu, meskipun ada efek negatifnya, tetapi manfaatnya mungkin beliau menilai bahwa ini lebih besar manfaatnya ketimbang mudaratnya. Makanya beliau berani mengibarkan bendera One Piece ya. Pertama, beliau punya niat dan misi untuk menyuarakan suara keadilan, menyuarakan suara hati ya, yang mungkin juga dibarengi oleh niat suci ikhlas lillahi ta'ala yang mendapat keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, itulah Ustadz ya. Kalau kita masyarakat biasa, ya masyarakat biasa mah ya biasa aja ya. Kalau ingin pun berbuat baik, tak usah harus juga mengibarkan bendera One Piece ya. Teman-teman datang ke kota ya, bawa-bawa bendera One Piece. Mending uang buat beli bendera One Piece-nya dimanfaatkan ya untuk hal-hal yang lebih berguna. Ya cukup saja kita bendera merah putih, itu sudah cukup sebenarnya ya, tidak usah harus menggunakan bendera One Piece. Karena teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya keadaan dari sejak zaman Pak Presiden Soekarno, terus lanjut Pak Soeharto, lanjut lagi Pak Abdurrahman Wahid, lanjut lagi Ibu Megawati ya, lanjut lagi Pak SBY, Pak B.J. Habibie, kemudian Pak Jokowi, dan sekarang Pak Prabowo, nampaknya tetap saja masyarakat kalau tidak punya beras, tidak punya nasi, tetap saja dia harus bekerja sendiri mencari nafkah, seperti itu teman-teman. Kalaupun ia sakit, tetap aja dia harus berobat sendiri, ya pergi sendiri ke rumah sakit. Jadi teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh saja kita memiliki ekspresi sesuatu ya untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu tersebut, akan tetapi harus tetap diingat bahwasanya bagi kita ya yang mungkin keilmuan keislamannya biasa saja, lebih baik kita jaga ketertiban ya. Kalaupun kita punya kritik atau punya saran terhadap pemerintah, ya kita pasrahkan saja ya kepada orang-orang yang sudah pintar seperti Ustadz Felix Shaw atau ustadz-ustadz lainnya ya, yang lebih paham tentang keilmuan keagamaan, bagaimana cara menyikapi pemerintahan. Dan untuk kita yang biasa saja ya, kita cukup menjadi penonton ya, dan kemudian kita teruslah beramal kebaikan, teruslah bersedekah, teruslah berzikir kepada Allah ya, berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan negara kita yang negara makmur ya, yang negara aman ya, seperti itu. Itulah teman-teman tadi ya, dari Ustadz Felix Shaw sampai ke Kang Deddy Mulyadi. Kenapa Kang Deddy Mulyadi sampai memang beliau membolehkan bendera One Piece ini berkibar di negeri kita? Karena itu tadi ya, sudah kejadian. Kalau saja Kang Deddy Mulyadi melarangnya ya, mungkin Ustadz Felix Shaw sudah menjadi ranah hukum ya teman-teman, karena tidak mengindahkan seruan atau instruksi dari Gubernur Jawa Barat ya, seperti itu. Tetapi alhamdulillah Kang Deddy Mulyadi membolehkan, sehingga Ustadz Felix Shaw pun bisa dengan leluasa mengibarkan bendera One Piece. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.